Kamu itu salah karena kamu gak bisa kasih keturunan ke aku. Jadi Devi nggak bisa punya anak. Dasar kamu ini istri yang nggak ada gunanya sama sekali. Ma, ini juga semua bukan kemauan aku, Ma. Gak usah alasan kamu. Sigit, antar mama pulang sekarang. Mama malas lama-lama di sini. Tapi kenapa? Sini. Sini. Kamu dengar baik-baik ya. Perempuan yang ada di sana itu mantan pacarnya Sigit. Tapi sebentar lagi dia akan jadi istrinya Sigit. Sepertinya Sigit juga masih cinta kok sama Sela. Dan kamu siap-siap aja ditalak Sigit. Mas, tunggu sebentar Mas, aku mau ngomong sama kamu. Kenapa sih? Akhir-akhir ini kamu tuh selalu pulang larut malam. Aku lembur. Kamu lembur atau sengaja ngindar dari aku? Kamu mau tahu salah kamu? Aku bosan. Aku bosan dengan pernikahan kita yang udah 5 tahun, tapi kamu belum ngasih keturunan sama aku. Jadi kamu nyalahin aku gara-gara aku belum punya anak juga, Mas? Ya, itu kesalahan kamu. Aku nggak terima ya. Selama ini kita berdua itu belum pernah periksa kesuburan kita ke dokter. Kalau gitu besok gimana kalau kita periksa kesuburan kita? Enggak. Kamu aja sana periksa sendiri. Nggak bisa gitu dong. Kita berdua harus periksa, Mas. Dok, bagaimana hasil tes kami, Dok? Oh iya, ini hasil. Dok, tunggu sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Ya, Mas. Halo, Maya. Tunggu sebentar ya, aku ke rumah kamu sekarang. Apa? Oke. Mas, aku harus ke rumah Maya sekarang ya. Kamu dengerin dulu dong. Kamu aja yang dengerin ya, Mas. Kamu nanti tinggal kasih tahu sama aku. Permisi, Dok. Kamu kemana? Maya, kamu kenapa? Terus aku sakit banget, Dev. Aku kenapa ya, Ma? Kita duduk. Aku takut ada apa-apa dengan janin aku. Rizal mana? Rizal belum pulang dari kemarin, Dev. Ya udah, sekarang aku anterin kamu ke dokter ya. Aku sakit, Dev. Gimana kondisi kandungan saya, Dok? Kondisi kandungan ibu sangat lemah. Jadi saya sarankan ibu untuk bed rest. Nanti saya akan buatkan resep obat untuk menguat kandungan Bu Mayang. Kamu harus dengerin apa kata dokter. Kamu harus banyak istirahat. Sedih banget deh di saat kondisi aku yang seperti ini. Mas Rizal selalu aja gak ada. Bahkan mungkin sekali gak peduli sama keadaan aku. Kamu yang sabar ya, Mayan. Pokoknya kalau ada apapun, kamu jangan sungkan-sungkan untuk minta tolong sama aku ya. Kamu memang sahabat aku yang paling baik. Kasian. Jadi begini Pak, dari hasil tes lab menunjukkan bahwa tidak ada masalah pada kandungan Bu Devi. Tapi masalah itu ada pada diri Pak Sigit sendiri. Jadi saya yang nggak subur. Benar Pak. Tolong ubah hasil tes ini. Bilang kalau Devi yang nggak subur, jangan saya. Itu hal gampang. Kamu dari mana? Mas, aku minta maaf ya. Tadi aku temenin Mayang ke rumah sakit. Oh ya, gimana hasil tes kita? Baca nih. Jadi selama ini Mas Sigit itu nggak ada masalah sama kesuburannya. Infertil. Jadi selama ini aku yang nggak bisa punya anak. Mas Sigit? Sela kan? Iya. Ya ampun, kamu Ya apa kabar? ampun, kamu apa kabar? Baik, aku baik. Semenjak abis kita putus waktu itu, kita nggak pernah ketemu lagi. Oh ya, ini siapa? Ah, kenalin sayang. Kenalin, ini Om Sigit, teman Mama waktu masih sekolah. Halo Om, aku Amel. Halo Amel, cantik amat kamu. Terus kalian berdua aja? Iya. Papanya mana? Suami aku udah meninggal. Oh, sorry, aku nggak sengaja. Oh ya, terus kalau gitu kalian aku antar aja gimana? Nanti ngerepotin. Enggak lah, nggak ngerepotin apa sih, aduh itu temen lama ya. Yuk. Ya, pulang sama Om Sigit ya. Tante duduk di belakang ya bentar, Om. Silakan duduk, Ya. Om. Sayang, ganti baju dulu ya. Iya Ma. Kamu kok kayaknya seneng banget sama anak kecil? Tapi sayangnya sampai sekarang ini aku belum punya anak. Padahal aku sudah menikah selama 5 tahun. Loh, emangnya kenapa?
dia nggak bisa ngasih aku keturunan. Nanti pasti ada jalan keluarnya. Kamu yang sabar ya. Mudah-mudahan. Mas, Apaan sih? kamu mau kemana lagi sih? Semenjak aku hamil, kamu makin jarang ada di rumah. Aku kan udah pernah bilang sama kamu, aku nggak mau punya anak. Repotin tau nggak? Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu lihat orang-orang di luar sana. Mereka itu banyak yang ingin punya anak, Mas. Tapi kamu malah kayak gini. Itu kan mereka, bukan aku. Percuma ngomong sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ada di rumah? Devi? Syukurlah kalau gitu. Kamu tuh emang harus sering-sering nemenin Mayang, tahu? Iya, aku juga baru pulang. Makin hari Devi makin cantik aja. Aku pasti beruntung banget kalau bisa dapetin dia. Mayangnya di mana? Ada. Oh iya, Mayang ada di dalam ya, masuk. Assalamualaikum. Mayang, sebagai seorang perempuan aku ngerasa nggak sempurna. Aku divonis nggak bisa punya anak. Astagfirullahaladzim, aku prihatin dengernya, Dev. Ya Allah, kamu yang sabar ya. Aku nggak tahu harus cerita sama siapa lagi. Cuman kamu yang bisa jadi tempat cerita aku. Ya, aku pasti akan dengerin semua cerita kamu, Dev. Terima kasih. Devi nggak bisa punya anak. Wah, pas banget nih. Aku yang nggak mau punya anak. Aku jadi makin suka sama kamu, Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Rizal. Kebetulan Mas Rizal udah pulang, Mas. Kamu anterin Devi pulang ya? Oh, dengan senang hati. Ya dah. Gak usah. Aku bisa pulang naik taksi sendiri. Devi, ini tuh udah malam. Bahaya kalau kamu pulang sendirian. Mendingan aku antar, ya? Udah nggak apa-apa. Dulu waktu SMA kan kita sering kemana-mana bareng, ya kan? Iya benar kata Mas Rizal. Lebih baik kamu pulang sama Mas Rizal aja ya, lebih aman. Iya, kalau pulang sama aku udah pasti aman. Iya udah. Aku pamit ya. Hati-hati ya. Mas Rizal kelihatannya senang banget diminta nganterin Devi. Namanya Todi. Cocok kamu. Mas, ini minumnya ya. Sayang, udah malam, udah waktunya bobo ya. Ya, padahal aku lagi asik main sama Om. Besok lagi kan bisa. Om Sigitnya kan juga capek. Ya udah, kalau gitu aku ke kamar dulu ya Om. Oke. Mas Sigit langsung lengket sama Amel. Kelihatannya dia udah kepengen banget punya anak. Aku bisa jadiin momen ini untuk mencuri hatinya lagi. Makasih ya. Kamu udah mau nemenin dan main sama Amel hari ini. Kamu tahu, aku juga terhibur banget main sama dia. Besok, kalau misalkan kamu mau kesini lagi, pintu rumah aku selalu terbuka buat kamu. Karena aku juga seneng kok kalau kamu kesini. Iya. Ya, kalau gitu besok aku kesini lagi ya. Sekarang aku pulang dulu. Tehnya udah diminum dulu. Aku udah bikinin loh. Oke. Rizal, makasih ya kamu udah anterin aku pulang. Iya, sama-sama. Kayaknya Sigit belum pulang ya? Iya, paling dia lembur. Wah, itu Mas Sigit pulang. Mas, kamu udah pulang. Maaf ya, tadi aku habis dari tempat Mayang, terus karena kemalaman, jadi aku dianterin sama Rizal pulang ya. Aku nggak peduli kamu pulang sama siapa aja. Aku masuk dulu aja. Sekali lagi makasih ya. Iya, nggak apa-apa. Terserah. Aku nggak peduli kamu pulang sama siapa aja. Ya Allah, sikap Mas Sigit semakin dingin aja sama aku. Apalagi semenjak dia tahu kalau aku nggak bisa punya anak. Mas, sarapan dulu ya. Aku udah siapin sarapan untuk kamu. Aku sarapan di kantor aja. Mas, kenapa sih semakin hari sikap kamu itu semakin dingin sama aku? Apa salah aku, Mas? Kamu mau tahu apa salah kamu? Hah? Kamu itu kesalah karena kamu nggak bisa kasih keturunan ke aku. Jadi Devi nggak bisa punya anak. Dasar kamu ini istri yang nggak ada gunanya sama sekali. Selama ini Mama dan Sigit nunggu kehamilan kamu dengan sabar. Tapi kenyataannya apa? Hah? Malah kamu nggak bisa punya anak. Mas, ini juga semua bukan kemauan aku, Mas. Gak usah alasan kamu. Sigit, antar Mama pulang sekarang. Mama malas lama-lama di sini. Dia tuh nggak bisa kasih kamu keturunan. Sekarang buat apa kamu bertahan memberikan kamu sama Devi? Lebih baik kamu tinggalin aja dia dan menikah sama perempuan lain yang bisa kasih kamu anak. Kamu kok malah diem aja sih? Ngomong dong. Biasa. Jemput. Oh yaudah. Aku jemput kamu sekarang ya. Ya udah, aku ke rumah kamu. Siapa yang telepon? Bisa.
Tante tuh senang banget loh waktu Sigit bilang kalau mau ketemu sama kamu. Iya Tante, Sela baru aja ketemu sama Sigit lagi. Aduh, anak kamu cantik sekali. Namanya siapa sayang? Aku Amel, Tante. Oh, anak pintar. Kamu mau berangkat sekolah ya? Iya. Ayo, nenek antar. Ayo Git, kita buruan jalan. Takut nih, jangan terlambat. Ayo sayang. Ayo nih. Kamu mau ngapain di sini? Kamu pergi sekarang dari rumah aku. Pergi. Tolong dengerin aku sebentar aja. Sebenarnya aku udah lama menjadi pengagum rahasia kamu, Dev. Mayang itu lagi hamil. Kamu tuh seharusnya jagain dia, rawat dia, bukannya kamu mikirin ego kamu. Aku nggak mau dia punya anak. Tapi dia malah nekat hamil. Aku kecewa sama dia. Astagfirullahaladzim, ngaco kamu ya kalau ngomong. Setiap perempuan itu pasti pengen punya keturunan. Gimana dengan kamu? Aku tahu kamu nggak bisa punya anak. Dan karena masalah itu, Sigit jadi dingin sama kamu, ya kan? Jangan so tau ya kamu. Itu bukan urusan kamu. Aku mau kamu ninggalin Sigit. Dan aku juga akan meninggalkan Mayang. Biar kita bisa sama-sama dalam ikatan pernikahan. Sampai kapanpun aku gak akan pernah mau nikah sama kamu. Dan aku gak akan pernah ninggalin Mas Sigit. Enggak, kamu tuh jangan ngaco kamu. Enggak, kamu pergi aja dari sini. Enggak ada Mas Sigit nikah sama kamu. Pergi. Devi! Dev, aku bisa menerima kamu apa adanya. Betulnya kamu seneng dong. Dev! Aku merasa sudah dipermalukan sama Riza. Teganya dia ngomong kayak gitu. Sekarang kamu bisa menolak aku, Devi. Tapi cepat atau lambat, aku akan buat kamu bertekuk lutut di hadapanku. Mas, kamu anterin aku ke rumah sakit yuk Mas. Perut aku sakit banget. Ah! Ganggu aja kamu. Lagian aku nggak pernah setuju kamu hamil. Kamu kenapa bahas itu lagi Mas? Oh jelas, sekali aku bilang nggak setuju. Ya nggak setuju. Dan satu hal lagi, aku nggak akan pernah membiayai persalinan kamu. Dan setelah anak itu lahir, aku akan langsung bawa dia ke panti asuhan. Ngerti kamu? Tega banget kamu ngomong kayak gitu Mas. Mas, Mas Rizal. Gimana? Makanannya enak gak? Enak, Nek. Makasih ya Tante udah ngajak Sela sama Amel buat makan siang bareng. Iya, sama-sama Sel. Oh iya, emang kamu nggak kepikiran ingin menikah lagi? Ya aku sih ya mau Tante. Tapi kenapa? Sini. Sini. Kamu dengar baik-baik ya? Perempuan yang ada di sana itu mantan pacarnya Sigit. Tapi sebentar lagi dia akan jadi istrinya Sigit. Enggak Mas. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah bisa sama Mas Sigit. Kamu jangan kegedean ya. Sepertinya Sigit juga masih cinta kok sama Sela. Dan kamu siap-siap aja ditalak Sigit. Teganya Mas Sigit jalan dengan Sela. Bahkan ia ngajak mama segala. Mas, kenapa kamu tega hianatin aku? Dia ngebuat aku bahagia. Anaknya itu ngebuat aku bahagia, ngebuat aku senang. Mas, ya lupa Mas. Dulu kita semua bersahabat. Kenapa kamu tega ngelakuin ini sama aku Mas? Kenapa? Tapi harus kamu ingat, aku gak akan pernah bisa sama kamu. Gak akan pernah. Terserah, saya kasih kamu. Kamu bakalan susah untuk ngadepin aku. Suami orang. Aku minta sekarang sama kamu jauhin suami aku. Aku nggak mau kalau Sela itu ngerebut kamu dari aku ya Mas. Kamu dengar ya? Aku yang deketin dia, bukan dia yang deketin aku. Sekarang mendingan kamu pergi aja sini. Mas, aku belum selesai ngomong sama aku Mas. Mas, buka pintunya Mas. Kamu nggak bisa perlakuin aku kayak gini Mas. udah lah Mas, gak usah kamu ladenin lagi dia. Lagian itu ngapain sih? Nyebelin banget. Udah gitu kamu masih aja mempertahankan dia. Sekarang gini aja deh. Kalau emang kamu serius sama aku, kamu tinggalin dia. Tapi kalau kamu belum bisa ninggalin dia, kamu kejar. Kalau aku tinggalin Devi dan nikah sama Sela, lama-kelamaan Sela bakalan tahu kalau aku nggak suka. Kamu dengar ya? Sekarang mendingan kamu pergi dari sini. Kamu pergi aja, pergi! Jangan bikin keramaian di sini. Kamu itu masih sah jadi suami aku. Dan aku berhak untuk melarang kamu dekat dengan wanita manapun Mas. Mas! Mas! Dulu kita itu sahabat. Kenapa kamu begini? Saya kamu jahat sama aku.
Mas Sigit benar-benar udah gak peduli lagi sama aku. Dia benar-benar jahat. Kamu kenapa nangis? Saya Devi. Pasti karena Sigit ya. Bukan urusan kamu ya. Devi, aku ini peduli sama kamu karena aku cinta sama kamu, Devi. Apa Mas? Kamu cinta sama Devi? Aku kecewa sama kamu deh. Kamu jangan salah paham dulu, aku bisa jelasin semuanya, Mayang. Mayang, kamu dengerin penjelasan aku, Mayang. Mayang, tolong dengerin penjelasan aku dulu, Mayang. Mayang! Rizal, kamu kok malah diam aja? Kamu bukannya kejar Mayang sekarang juga. Biarin aja lah, dia tahu kalau aku cinta sama kamu. Dasar laki-laki nggak tahu diri ya. Mayang, tolong dengerin aku dulu. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Rizal, Mayang. Aku sebenarnya tadi shock gitu Mas Rizal bilang dia cinta sama kamu deh. Rizal memang beberapa kali deketin aku, tapi aku nggak pernah ladenin dia sedikit pun. Karena dia adalah suami sahabat aku sendiri, dan kedua, aku cuma cinta sama suami aku. Aku nggak pernah ada niatan untuk nyakitin kamu ataupun Mas Sigit. Kamu percaya sama aku. Percaya sama kamu deh. Alhamdulillah, syukurlah. Mayang, aku antarin ke dokter ya. Hati-hati. Kamu harus bersikap lebih tegas lagi pada Devi. Kalau memang kamu ingin menikahin Sheila, secepatnya kamu tinggalin Devi. Iya, Ma. Aku juga lagi pikirin. Aduh, kamu ini mikir apa lagi sih? Jangan terlalu lama berpikir. Nanti kamu akan menyesal loh kalau kehilangan Sheila. Assalamualaikum. Mama benar. Aku nggak bisa lagi pertahanin kamu. Jadi mulai ini, kamu bukan lagi istri aku. Aku tahu kamu. Kamu dengar, Sigit sudah menolak kamu. Sekarang juga kamu angkat kaki dari rumah ini. Devi, kamu nggak saling dulu sama Mama. Nggak usah, nggak perlu. Bu, aku minta maaf ya kalau selama ini aku belum jadi menantu dan istri yang baik untuk kalian. Bagus deh, kalau kamu tahu diri. Mas, semoga kamu nanti mendapatkan istri yang kamu inginkan ya, Mas. Kamu ini kebanyakan ngomong ya. Udah sana, buruan pergi. Tunggu apa lagi sih? Manusia yang Allah berikan harga. Ya Allah, hamba sudah berusaha mempertahankan rumah tangga hamba. Hamba yakin pasti selalu ada hikmah di setiap ujian yang Engkau berikan ya Allah. Tapi jika memang ini semua yang terbaik, hamba pasrah ya Allah. Mama bahagia sekali. Akhirnya kalian menikah juga. Dan Mama berharap kalian cepat-cepat ya kasih Mama cucu. Aku juga pengen punya adik, Nek. Iya sayang. Mah, doain kami ya. Semoga kami cepat dikasih momongan. Amin. Sigit, kamu kok kelihatannya tegang banget. Kamu sakit? Enggak, Oma. Aku justru lagi seneng banget. Sayang, sebentar lagi kamu akan lahir ke dunia ini. Mama udah gak sabar ingin melihat kamu, nak. Mas, Kamu harus ingat satu hal. Setelah bayi yang ada di dalam kandunganmu lahir, kamu harus serahkan dia ke panti asuhan. jangan aku nyerahin anak aku ke panti asuhan, Mas. Gak akan. Kalau kamu nggak mau, aku yang akan ninggalin kamu. Oke Devi, kamu memenuhi semua kriteria yang saya butuhkan sebagai sekretaris. Selamat ya, kamu diterima di perusahaan ini. Terima kasih ya Pak, saya janji saya akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Jangan pengen bata dong, kita ini kan udah sahabatan lama, sejak SMA kan. Tetap aja nggak enak, walaupun kita itu teman SMA, tapi kan kamu ini atasan di perusahaan ini, jadi saya akan tetap memanggil dengan sebutan Pak ya. Ya udah, saya yakin kamu bisa menjalankan tugas kamu dengan baik. Terima kasih ya Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Sela, Mau bawa apaan tuh? ini Git. Mama bawa jamu-jamu herbal buat Sela. Nih, nanti kamu minum ya. Tapi saya kan nggak suka minum jamu, Ma. Sela, kamu tuh harus paksain minum jamu ini. Kamu tahu nggak? Jamu ini itu bisa bikin kamu cepat hamil loh. Kita tuh kan lagi mau bulan madu dulu. Aduh Sigit, kalau Sela itu cepat hamil itu akan lebih baik. Kalian ini mau nunggu apa lagi sih? Mama kan sudah nggak sabaran ingin menemani cucu. Ya, baik. Kamu minum ya? Yaudah kalau gitu, biar Mama yang bikin jamu ini. Aku kan nggak suka minum jamu, Mas. Aduh, baunya itu loh. Rasanya pahit banget. Kamu minum aja lah. Kamu bisa kok. Kamu gak usah bikin kecewa Mama ya. Lu masih dirasain langsung diitin aja. Mudah-mudahan Mama cepet dapat cucu. Nih, minum. Habiskan ya. Ayo. Ayo Sel, diminum. Udah sayang, minum aja. Ayo Sela, minum habisin. Aduh Sela, kamu ini gimana sih? Gimana jamunya bisa berkhasiat kalau kamu muntahin kayak gini? Aduh. Mama sabar dong. Mungkin Sela ini gak biasa minum jamu. Sia-sia dong Mama bikinin jamunya. Mas, aku nggak mau ya dipaksa sama Mama minum jamu terus-terusan. Rasanya tuh nggak enak, Mas. Pahit terus, enak banget di perut aku. Aduh sayang, apa susahnya sih nyenangin dia ya? Tapi Mas, dulu aku nggak usah minum jamu juga aku bisa punya anak kok. Kenapa sekarang jadi susah banget ya? Kamu yakin nggak ada masalah sama kesuburan kamu? Ya, yakin dong. Sayang, kamu denger ya. Aku lapar banget nih. Kamu siapin makan aja ya? Ya udah. Sampai kapan aku bisa ngebohongin Mama sama Sela? Aku takut kalau mereka tahu sebenarnya. Mereka pasti bakal sangat kecewa. Oh ya Pak, ini bahan-bahan yang akan kita bahas pada klien nanti. Kamu harus bisa meyakinkan klien kita agar dia bisa bekerja sama dengan kita. Selamat siang Mas Sigit. Silakan duduk. Ya. Masih Gek? Jadi kalian sudah saling kenal? TV? Iya, saya sudah kenal sama dia. Dan perlu Bapak ketahui, saya itu udah pisah sama dia. Saya itu pisah sama dia karena dia nggak bisa ngasih saya keturunan. Kamu gak sepantasnya ya ngomong gitu di depan Pak Marco. Tidak sepantasnya kamu buka kekurangan Devi di depan orang lain. Meskipun kamu mantan suaminya, kamu itu benar-benar gak punya etika, Sigit. Saya batalkan perjanjian kita. Misi. Saya sudah membatalkan kerjasama dengan Sigit. Saya minta maaf ya. Gara-gara saya kerjasamanya jadi batal. Saya tidak butuh kerjasama dan orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Apalagi itu mantan istri sendiri. Itu harusnya sadar. Anak itu anugerah dari Allah. Hanya Allah yang bisa menentukan apakah seseorang bisa memiliki keturunan atau tidak. Andai aja kalau Mas Sigit itu punya pemikiran yang sama dengan Pak Marco. Mungkin sampai saat ini saya dengan Mas Sigit itu nggak akan pernah berpisah, Pak. Yaudah, kita ke kantor sekarang. Kami bikin batal. Kamu tuh di dapur ngapain aja sih sama Bang? Apa-apaan nih? Hah? Astagfirullahaladzim. Kamu lupa takaran aku? Iya. Mas, perut aku sakit, Mas. Kayaknya aku mau lahiran, Mas. Sakit banget perut aku. Kamu mau melahirkan? Aku nggak bisa nganter. Perut aku sakit banget. Mas, aku mohon, Mas. Aku nggak peduli. Kamu pergi aja sendiri ke rumah sakit. Mau ya? Dev, tolong aku, Dev. Aku mau lahiran, Dev. Perutku sakit banget, Dev. Tolong, Dev. Apa? Kamu kontraksi tapi Rizal malah ninggalin kamu. Yaudah, sekarang aku jalan ke rumah kamu tungguin sebentar ya. Kamu kenapa? Pak, saya izin sebentar ya Pak. Saya harus ngomongin teman saya, Mayang, dia mau melahirkan. Mayang? Bukannya sahabat kita yang waktu SMA ya? Iya bener Pak. Ya udah, aku antar sekali aja. Gak usah Pak, gak usah ngerepotin. Enggak repotin. Iya udah. Devi mana sih? Belum dateng. Au. Mayang. Au. Aduh. Udah sakit deh. Ini Bu, bayinya perempuan, sehat dan cantik. Terima kasih ya, Sus. Ya Bu, saya permisi Bu. Alhamdulillah.
Sayang. Tapi kasihan dia, papanya sama sekali gak mau lihat Maya. Yang sabar ya Maya. Mbak, sebaiknya anak Mbak diazankan. Kalau diizinkan biar saya saja mengazankan ya. Terima kasih Pak. Kan aku harus diajarkan oleh orang lain. Ya Allah, sedih sekali hatiku. Sedangkan papanya sama sekali gak peduli, ya Allah. Bete banget sama mama tuh selalu maksa aku minum jamu. Dompet mana ya? Hasil tes kesuburan Mas Sigit dan hasilnya infertil. Dan ini punya Devi, ternyata dia gak ada masalah. Mas, ini apa? Di sini tertulis kalau kamu gak subur. Aku apa? Kamu mau jelasin apa? Kamu mau bilang kalau sama ini emang kamu yang gak subur, kamu yang gak bisa punya anak kan? Tapi kamu paksa aku buat minum obat seolah-olah aku yang gak subur, aku yang gak bisa punya anak. Kamu jangan ngomong ini ke mama ya, tolong. Enggak, mama harus tahu tentang semua ini. Ma, ya Mas, mama lihat, ternyata selama ini yang gak subur tuh Mas Sigit, Ma, bukan aku. Mas Sigit yang gak bisa kasih keturunan. Apa? Sigit gak subur? Ya Allah, Sigit. Ternyata selama ini kamu yang gak subur. Kenapa selama ini kamu gak jujur sama Mama? Aduh. Ma? Mama. Aduh, udah Mama. Ma. Kenapa? Mas, gua mau ke rumah sakit. Kenapa? Ma, bangun dong, Ma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak mungkin. Gak mungkin. Bangun, Mam. Bangun. Bangun, Mama bangun. Kenapa Mama harus pergi seperti ini, Ma? Aku nggak mau nenek pergi. Aku gak siap ditinggalin Mama. Aku sayang sama nenek. Sayang, kamu ke mobil duluan ya. Iya, Pak. Mama itu meninggal gara-gara kamu. Sayang, kita minum susu dulu ya sayang. Biar aku aja. Sayang nih. Kamu beruntung ya, bisa punya anak secantik ini dan bisa lancar melahirkannya. Kamu boleh kok anggap anak aku itu anak kamu juga. Makasih ya Mayang. Sayang, anak mama tuh cantiknya haus ya sayang. Sih sayang. Aduh, mamanya siapa? Raisa deh. Mas, apaan sih kamu Mas? Aku mau bawa dia ke panti asuhan. Seperti apa yang pernah aku bilang ke kamu. Aku nggak ngizinin kamu ngebawa anak kamu ke panti asuhan, Mas. Rizal, kamu tuh jangan kurang ajar kan? Gak usah ikut-campur kamu. Aku kecewa sama kamu, Mas. Suatu saat, kamu pasti menyesal dengan apa yang kamu lakuin ke aku dan anak aku. Dan aku mau kita pisah. Aku gak yakin kamu bisa hidup tanpa. Kamu gak yakin kamu bilang. Toh selama ini kamu gak pernah nafkahin aku, Mas. Kenapa aku harus tahu pisah sama kamu, Mas? Oke, aku setuju kita pisah. Mulai sekarang aku talak kamu. Aku kasih waktu 1-2 jam untuk meninggalkan rumah. Kamu dengar ya, aku itu gak terima atas laporan kamu terhadap ini. Mas, aku cuma mau Mama tahu keadaan yang sebenarnya. Aku nggak mau ditekan terus-terusan sama Mama. Kamu dengar ya, kamu dengar. Gara-gara kamu, Mama aku tuh meninggal. Iya, tapi kan aku juga nggak tahu kalau Mama bakal kena serangan jantung dan meninggal. Aku gak mau dengar alasan kamu. Aku gak bisa ngelanjutin pernikahan ini. Mas, gak bisa gitu Aku dong. gak mau dengar alasan kamu. Aku tuh mau pisah. Kalau ngomong kecewa harusnya aku yang kecewa sama kamu karena kamu udah bohongin aku. Aku gak peduli pokoknya. Biarpun kamu kecewa sama aku tuh mau pisah sama kamu. Oke, kalau emang kamu mau pisah, aku setuju. Karena aku juga sebenarnya kecewa sama kamu. Aku bakal segera beresin barang-barangku dan pergi dari rumah ini. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Hamba harus mengambil keputusan ya Allah. Hamba harus berpisah dengan Mas Rizal. Hamba harap ini menjadi keputusan yang baik untuk hamba dan bayi hamba ya Allah. Karena hamba sudah tidak tahan dengan sikap Mas Rizal. Ya Allah, berilah jalan yang terbaik
Semoga Mayang bisa melalui semua ujian hidupnya dengan ikhlas. Amin ya Allah. Aku bebas. Sekarang aku sudah terlepas dari Mayang dan anaknya. Kakiku, tolong! Kakiku. Kenapa aku ada di sini? Syukurlah. Akhirnya Mas sudah siuman. Dokter, kaki saya apa dok? Mas, saya terpaksa mengamputasi kaki Mas. Amputasi? Dokter, saya nggak mau kehilangan kaki saya, dokter. Saya nggak mau. Begini Mas, akibat kecelakaan tersebut, kami terpaksa mengamputasi kaki Mas. Sebab kalau tidak ini akan membahayakan buat Mas ya. Dan ada satu lagi yang akan saya katakan sama Mas. Apa dok? Apa? Jadi akibat kecelakaan tersebut, alat reproduksi Mas kan rusak. Kami prediksi Mas tidak bisa mempunyai keturunan lagi. Gak mungkin dok. Gak mungkin. Pasti udah berbohong. Saya gak mau dok. Dok, tolong. Gak mungkin dok. Dokter pasti bohong. Tinggal dulu Mas ya. Mas, kenapa sih semakin hari sikap kamu itu semakin dingin sama aku? Apa salah aku, Mas? Kamu lembur atau sengaja menghindar dari aku? Aku bosan dengan pernikahan kita yang udah 5 tahun, tapi kamu belum ngasih keturunan sama aku. Kenapa kamu tega hianatin aku, Mas? Kamu itu salah karena kamu gak bisa kasih keturunan kamu. Tapi harus kamu ingat, aku gak akan pernah bisa sama kamu, gak akan pernah. Aku kangen sama kamu. Aku yakin kamu masih sayang sama aku. Kamu pasti gak akan nolak kalau aku ajak rujuk. Kamu pasti mau nerima aku apa adanya. Aku harus cari kamu, Devi. Tadi ulangan matematikanya bisa kan? Bisa dong, Ma. Saya tunggu di sini sebentar ya. Mama mau ke sana. Iya, Ma. Devi tunggu aku, Devi, aku mau minta maaf sama kamu. Aku sadar aku salah, udah ngerebut Mas Sigit dari kamu. Tapi sekarang kita udah pisah kok. Kenapa? Kenapa kamu pisah sama Mas Sigit? Bukannya kamu bisa kasih dia anak? Sabar, Dev. Aku udah lihat kok hasil pemeriksaan lab kesuburan kamu dan Mas Sigit. Ternyata kamu gak ada masalah. Tapi Mas Sigit yang gak bisa kasih keturunan. Dan karena aku mengetahui hal itu, Mas Sigit jadi marah banget sama aku dan nalak aku. Dan Mama meninggal karena syok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan Mama. Jadi selama ini Mas Sigit sudah membohongi aku dengan hasil lab yang palsu. Aku udah maafin kamu. Tapi sekarang aku harus ketemu sama Mas Sigit. Makasih ya kamu udah kasih tahu aku. Aku pamit ya. Iya deh. Assalamualaikum. Aku baru aja mau nyari kamu kemana. Kamu udah di sini tentunya. Syukur deh kalau gitu. Mas, aku udah tahu semuanya. Kenapa kamu tega merubah hasil lab kita, Mas? Kenapa? Kamu tahu dari mana? Jelas aku benar-benar kecewa sama kamu ya, Mas. Kamu nggak perlu tahu aku tahu dari mana. Aku tuh cuma gak mau harga diri aku jatuh depan mata kamu. Kamu takut harga diri kamu jatuh di hadapan aku. Tapi kamu tega mengorbankan aku, Mas. Kamu jahat. Aku minta maaf. Aku mau kita rujuk aja. Aku rujuk sama kamu ya. Enggak. Rujuk kamu bilang sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau rujuk sama kamu. Aku udah terlanjur kecewa sama kamu. Dev, kamu dengar ya? Kau bakal nyesel pokoknya udah nolak aku. Pak Marco. Kamu mau kemana? Saya mau berangkat ke kantor. Tadi ada urusan dulu sebentar. Yaudah gimana kalau bareng sama saya aja? Baik, Pak. Jadi si Devi sekarang udah punya pasangan. Dev. Kayak di belakang tuh ibu kita deh. Iya loh, Pak. Itu mantan suami saya, Mas Sigit namanya. Pak. Lebih cepat lagi, Pak. Kamu Devi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna. Sigit udah meninggal dunia. Ya, Pak, kita bawa aja, Pak. Saya nggak nyangka
hidup Mas Sigit itu akan tragis seperti ini. Devi, kamu harus bisa melepaskan kepergian Mas Sigit Iya Pak, agar dia bisa tenang di alam sana. mungkin ini semua sudah menjadi takdir Mas Sigit. Saya sudah mengikhlaskannya Pak. Kalau gitu saya permisi ya. Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang tenang di alam sana ya Mas. Hidupku udah gak ada gunanya lagi. Semuanya sudah hancur berantakan. Mayang, tunggu Mayang, tunggu Mayang. Ya Allah Mas. Apa yang terjadi sama kamu Mas? Baru sekarang kamu mengakui anak kita. Anak kita cantik sekali. Udah terlambat Mas. Mayang, aku divonis. Aku sangat menyesal Mayang. Mungkin itu teguran dari Allah untuk kamu Mas. Karena selama ini kamu gak pernah mensyukuri anugerah anak yang udah diberikan Allah ke kamu. Mayang, aku sangat menyesal. Maafin aku. Aku ingin sekali kita rujuk. Kita rujuk. Aku udah maafin kamu sebelum kamu minta maaf Mas. Tapi maaf, aku gak bisa rujuk sama kamu. Kamu masih bisa ketemu anak kamu kapan. Tapi aku harus pergi. Mayang, jangan tinggalin aku, Mayang, jangan tinggalin aku, Mayang. Jangan tinggalin aku. Aku gak mau ambil sana kamu. Mayang, jangan tinggalin aku. Mayang. Aku Mas. Tapi buat aku, semuanya udah terlambat. Mayang. Vivi, wajah kamu sedih gitu deh. Mas Sigit meninggal, Mayang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi aku juga ketemu sama Mas Rizal. Sekarang kakinya sadar, dia udah gak bisa punya anak deh. Kasian, tragis sekali nasibnya. Kita pulang ya. Aku punya sesuatu buat kamu. Apa tuh Pak? Ini apa Pak? Aku ingin melamar kamu untuk jadi istriku. Kenapa tiba-tiba Pak? Aku udah jatuh cinta sama kamu sejak pertama kali ketemu. Aku yakin kamu itu calon istri yang baik buat aku. Maaf Pak, tapi saya belum bisa menerimanya. Saya belum siap untuk menikah lagi. Kenapa? Apa kamu gak yakin kalau aku bisa jadi calon suami yang baik buat kamu? Enggak, bukan gitu Pak. Saya yakin kalau Pak Marco ini bisa jadi suami dan imam yang baik buat saya. Tapi saya masih trauma kalau harus menikah lagi Pak. Iya, aku ngerti. Tapi apakah menunggu kamu sampai kamu bisa cinta sama aku? Saya permisi dulu ya Pak. Kamu gak makan dulu? Enggak Pak. Permisi. Jadi gimana makan siang kamu sama Pak Marco deh? Biasa aja Mayang. Tadi tuh Pak Marco lamar aku tapi aku belum bisa nerimanya. Pak Marco itu kan kelihatannya baik. Dia juga kelihatannya peduli sama perempuan. Ya aku tahu kok. Aku nggak mau tergesa-gesa dulu. Aku pengen fokus sama kerjaan aku. Terus aku pengen manjain diri aku sendiri. Ya udah, nggak apa-apa kalau kamu belum siap. Kalau memang kalian berjodoh, pasti nggak akan kemana kok. Aku juga selalu doain kamu. Semoga kamu itu mendapatkan pasangan hidup yang baik. Makasih ya deh. Sayang, kita jalan-jalan lagi ya. Iya, kita jalan-jalan lagi. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh.